Lahir dengan nama Agustinus Djilah, Panglima Djilah yang menjadi simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Borneo dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya ini lahir pada tanggal 19 Agustus tahun 1980 di Desa Sambora, Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Panglima Djilah adalah seorang anak keturunan Panglima. Kakek Panglima Djilah merupakan seorang panglima di zaman kerajaan dulunya. Walaupun tidak memiliki postur tubuh besar, Panglima Djilah memiliki semangat juang dan keberanian yang luar biasa besar dalam memperjuangkan hak-hak kaumnya di tanah adat leluhur. Panglima Djilah atau Pangalango Djilah adalah pemimpin besar pasukan Merah Pangkulerajang dari suku Dayak. Panglima Djilah berasal dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dan dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap adat, budaya serta permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan. Panglima Djilah menjadi simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Kalimantan dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya sendiri, yakni suku Dayak. Ayah Panglima Djilah berasal dari Senakin di Desa Sempalas dan ibu Panglima Djilah berasal dari Somba. Masa kecil Panglima Djilah bisa dikatakan kurang beruntung karena memiliki kekurangan. Panglima Djilah disebutkan gagap dalam berbicara. Rintangan yang dilewati Panglima Djilah adalah hinaan dan cacian. Namun di usia 11 tahun Panglima Djilah lantang dalam berbicara dan tumbuh besar sebagaimana orang pada umumnya. Panglima Djilah adalah keturunan dari kakeknya yang juga seorang panglima. Pada zaman Bangkolerajang, kakek Panglima Djilah bergelar Panglima Macan. Panglima Djilah memiliki kelebihan yaitu mampu menyatukan bangsa Dayak atau suku Dayak setanah Kalimantan. Dengan tekad dan kemauan tinggi, Panglima Djilah mampu menyatukan suku Dayak. Kemampuan Panglima Djilah yang lainnya ialah mampu berkomunikasi dengan para leluhur, serta memiliki kemampuan yang tidak semua orang miliki. Pasukan dari Panglima Djilah dikenal dengan pasukan merah yang memiliki sekitar 48.000 yang tersebar di seluruh Kalimantan. Pasukan merah ini sering muncul ketika ada permasalahan serius terhadap suku Dayak. Bersama pasukan merahnya, Panglima Djilah mampu menghidupkan tradisi dan adat suku Dayak yang mulai tenggelam dimakan zaman. Panglima Djilah juga mampu mengajak generasi milenial ikut dalam melestarikan tradisi dan budaya asli dari suku Dayak. Selain itu, Panglima Djilah juga mampu mempertahankan hutan-hutan Kalimantan dari para perusahaan-perusahaan asing. Kepedulian terhadap adat dan budaya serta keberaniannya tampil dalam konflik sosial yang menimpa masyarakat adat Kalimantan menjadi catatan tersendiri bagi banyak anak muda. Panglima Djilah juga memiliki kemampuan manajerial dalam mengorganisir, dan dibuktikan dengan banyaknya pengikut yang tergabung dalam pasukan merah. Proses Panglima Djilah sudah dilewatinya, mulai dari keliling Kalimantan di kampung-kampung untuk bersosialisasi dalam menjaga hutan, alam dan tanah. Keseharian Panglima Djilah jarang berada di rumah, ia hampir setiap hari berada di pedalaman hutan. Panglima Djilah juga memiliki ilmu kanuragan dan ilmu kebal yang tinggi. Pimpinan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, Panglima Djilah, menyatakan pihaknya siap menjaga Indonesia.
Panglima Jilah juga siap mengawal Jokowi satu komando. Panglima Jilah mengatakan Tariu Borneo Bangkul Rajak merupakan salah satu organisasi masyarakat Dayak yang berfokus pada pelestarian budaya. Dia menegaskan TBBR menjadi benteng terakhir bagi masyarakat Dayak. Datang dari keluarga tidak mampu juga membuat Panglima Jilah tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Ia hanya sanggup menamatkan pendidikan di sekolah dasar. Meski demikian, Panglima Jilah sebenarnya memiliki garis keturunan Panglima atau Pangalangok dari keluarga orang tuanya. Garis keturunan itulah yang membuatnya dipercaya menjadi sosok pemimpin pasukan Merah Dayak. Di samping itu, Panglima Jilah memang memiliki kepandaian mengobati, menolong, serta memulihkan orang. Ia juga menjadi panyangahat, mediator yang dipercaya untuk menaikkan doa atau menyampaikan permohonan kepada Jubata, Tuhan. Tidak sembarangan, hanya orang-orang terpilih yang bisa melakukannya, dan Panglima Jilah termasuk salah satunya. Terlepas dari kekuatannya itu, Panglima Jilah adalah sosok yang dikagumi anggotanya. Ia berhasil merangkul generasi muda Dayak untuk bersatu memperjuangkan harkat dan martabat masyarakat Dayak secara keseluruhan. Sebagai seorang pemimpin, Panglima Jilah sukses mengangkat adat, tradisi, dan budaya Dayak agar dicintai oleh para generasi muda. Dengan demikian, keberadaan suku Dayak tetap terjaga dan terlestarikan. Kabarnya, pasukan Panglima Jilah kini mencapai 48.000 orang yang tersebar di tanah Kalimantan. Untuk bergabung menjadi pasukan merah pun tidak mudah karena ada sejumlah persyaratan, seperti umur, kesiapan, dan kesanggupan. Selain itu, calon pasukan-pasukan merah juga memiliki pantangan yang harus ditepati. Salah satu pantangan yang harus ditepati adalah tidak boleh makan daging hewan, seperti sapi, kerbau, ular, anjing, menjangan. Bagi orang awam yang ingin masuk dan bergabung dengan pasukan Merah Dayak, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Baik syarat secara administratif maupun adat. Panglima Jilah memberikan bocoran syarat-syarat untuk bergabung sebagai pasukan Merah Dayak. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat administratif dan non-administratif. Syarat administratif yaitu KTP, akta lahir, dan beberapa alat adat yang harus dibeli oleh calon anggota. Sedangkan syarat non-administratif adalah perihal tujuan bergabung ke pasukan Merah Dayak. Seorang tidak boleh bergabung ke pasukan jika hanya untuk gagah-gagahan dan pamer kekuatan saja. Kalau itu yang terjadi, maka Panglima Jilah tidak menganjurkan untuk bergabung. Salah satu tujuan pasukan Merah Dayak adalah untuk mendidik manusia. Manusia dididik dengan adat dan akal budi yang sehat. Harapannya adalah supaya manusia bisa mengerti bagaimana yang baik dan tidak baik. Didikan dari pasukan Merah Dayak tidak pernah jauh dari aturan adat. Adat sangat penting bagi seorang manusia karena mengatur tatanan hidup. Pasukan Merah Dayak terbentuk pada tahun 1995. Pada waktu itu, masyarakat suku Dayak yang masih kental dan menjunjung tinggi adat istiadat mulai dimasuki oleh agama. Oleh karena itu,
Sebagai antisipasi atas dominasi agama di suku Dayak yang sudah mulai meninggalkan adat, maka dibentuklah pasukan merah Dayak untuk menjaga keutuhan adat Dayak. Panglima Jilah sebagai petinggi pasukan merah Dayak memberikan pesan kepada masyarakat untuk tetap menjadi orang yang baik. Tetap kita berpedoman kepada kebaikan, jangan punya hati yang jahat. Bertetanggalah bertetangga yang baik. Bersukulah bersuku yang baik. Beragamalah beragama yang baik. Bernegaralah bernegara yang baik. Jadi hidup kita ini damai, tenang.